itu ya. Headphone saya belum ya jadinya. Oke, saya ulangi ya pertanyaannya ya rekan-rekan. Mohon maaf tadi kelupaan switch to earphone. Jadi pertanyaan pertama itu adalah segampang ini. Kita kan bahwa masa lalu mempengaruhi masa sekarang. Kita ada path dependence. Nah, mungkin kan kita bertanya-tanya ya, kalau misalnya kita dulu lama dijajah Inggris, apakah betul Indonesia itu akan semaju, akan seberkembang Malaysia, yang dimana Malaysia itu lebih lama dijajah Inggrisnya. Kita kan dijajah Belanda. Menurut kalian apakah akan ada perbedaan nyata? Siapa sih yang akan menjajah kita? Itu. Dari siapa yang menjajah kita? Hasilnya sekarang. Gimana rekan-rekan? Yap, silahkan Olin. Oke, sebelumnya terima kasih buat atas kesempatannya. Mungkin jawaban saya itu adalah belum tentu, Bu. Karena apa? Karena walaupun sebenarnya kita mungkin dijajah sama negara Belanda yang which is sekarang itu apa ya, berpotensi karena dia tuh dijajah oleh negara Eropa, betul. Tapi kan maksudnya kalau misalkan untuk melihat Indonesia bakal menjadi negara maju itu belum tentu, karena itu balik lagi ke institusi Indonesia ini sendiri. Jadi nggak apa ya, walaupun ada faktor dependensi tapi dari sejarah, tapi cuman kalau misalkan konteks institusi itu juga yang menentukan ke depannya negara itu akan seperti apa gitu, Bu. Itu dari saya. Oke. Uh, ada yang lain? Ya, sebentar. Jadi kamu tadi bilang, oh ya itu sebenarnya hal itu berdampak, tapi lebih berdampak lagi pada institusi apa yang nanti kita akan terapkan, gitu, ya kan? Nah, ada pendapat lain kah rekan-rekan? Iya, saya nggak bisa, ini saya udah nggak bisa lihat orang yang resen ya, jadi langsung aja kalau mau jawab pertanyaan. Nggak ada? Kalau nggak ada berarti saya lanjutkan ya. Nah, kemarin kan kita udah apa ya, 2 minggu atau 3 minggu yang lalu ya, itu udah sangat-sangat lama sekali kita sudah belajar bagaimana sih uh, apa ya, kenapa sih muncul ketimpangan di sebuah negara, bahwa faktanya institusi lah yang mempengaruhi hal tersebut. Nah, kemiskinan juga bukan hal yang sebenarnya kemiskinan itu hasil dari pilihan politik yang mungkin akan mempengaruhi institusi ekonomi. Jadi kemarin kan kita sudah belajar bahwa apa? Oh, institusi uh, politik itu mempengaruhi institusi ekonomi karena apa? Saat bukan sebuah ya, seorang politician itu memutuskan nih, ataupun uh, government official kita memutuskan mau kebijakan apa, kebijakan A atau B,
atau C, mereka akan melihat nih biaya politiknya dan juga biaya ekonominya dari sebuah kebijakan. Nah, kemudian kenapa sih kita perlu belajar ataupun emang penting ya sebuah institusi yang baik itu? Ya penting, karena apa ini? Institusi yang baik akan memengaruhi perilaku manusia melalui insentif gitu. Ya kalau institusinya baik ya kita akan cenderung untuk mau melakukan insentif gitu. Nah, ada beberapa eksperimen-eksperimen baik di Korea ataupun di tempat-tempat lainnya gitu. Nah, kemarin teman-teman juga sudah belajar ya dari beberapa artikel, 6 artikel ya. Sebenarnya 6 artikel itu tujuannya untuk apa sih? Tujuannya adalah untuk menguatkan kembali bahwa pentingnya institusi. Nanti kita pelajari di dalam review artikel ya. Tidak semua akan kita bahas, tapi ada 3 atau 4 yang akan kita bahas. Karena apa? Sebenarnya antara beberapa artikel itu sebenarnya ada irisannya loh rekan-rekan. Kalau rekan-rekan pahami lagi gitu. Misalnya apa? Franchise dan juga franchise dan satunya saya lupa. Political change, political transformation political atau apa saya lupa judulnya. Itu kan hampir membahas hal yang sama, tetapi point of view-nya itu berbeda. Nah, kemudian kita juga sudah belajar path dependence, bahwa apa? Masa lalu mempengaruhi masa sekarang gitu. Nah, kenapa sulit berubah? Ya nanti kita akan pelajari juga, ada di slide-slide selanjutnya. Nah, kemiskinan adalah hasil pilihan politik. Karena apa? Ingat di pertemuan ke-9 itu kan ada pembahasan mengenai institusi politik akan mempengaruhi institusi ekonomi. Karena apa? Tadi pilihan ekonominya, pilihan kebijakannya ya based on 2 pertimbangan, biaya politik, biaya ekonomi. Nah, kemudian kita juga sudah belajar hipotesis-hipotesis. Kenapa sih berbeda? Kenapa sih muncul ketimpangan geografikah, budayakah, ketidaktahuan politisinya, ketidaktahuan pemimpinnya kah, atau yang lain? Ternyata adalah ya sebenarnya tahu-tahu aja gitu. Nah, ini yang kemarin ya kita bahas. Kemudian hubungan politik dan ekonomi, vicious atau virtuous, lingkaran baik atau lingkaran buruk, kontingensi sejarah, dan seterusnya, critical juncture, dan seterusnya. Ataupun kemunduran, bisa aja loh sebuah negara itu dari kaya ke miskin atau sebaliknya. Nah, saya lanjutkan sekaligus mungkin di dalam sesi-sesi saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Saya akan merecall kembali perbedaan antara institusi inklusif dan juga institusi ekstraktif. Di mana apa? Institusi inklusif ini adalah institusi yang baik. Mereka institusi ini akan menjamin hak kepemilikan yang aman, pasar yang relatif terbuka, kekuasaannya lebih pluralistik, dimiliki oleh beberapa orang, tidak hanya berkutat, tidak hanya dikuasai oleh elit-elit itu saja, tapi dikuasai oleh semua masyarakat misalnya. Inovasi dan juga kreatif disruption diterima, dan akibatnya atau dampaknya adalah pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Nah, sebaliknya ada juga institusi yang ekstraktif, di mana apa? Kekuasaannya dimiliki oleh elit sempit, kemudian hak milik tidak aman, kemudian muncul monopoli dan juga kerja paksa, inovasi itu ditolak karena apa? Mengancam elit gitu. Kemudian pertumbuhan, sehingga akibatnya adalah pertumbuhan yang mudah terhenti. Nah, sekaligus tadi menjawab ya, apakah ada kaitannya kita dijajah oleh Belanda atau Inggris, kemudian kita kalau dijajah Inggris jadi negara maju? Belum tentu juga. Saya setuju juga dengan pendapatnya Oli, bahwa apa? Ya, memang ada apa ya? Ada faktor-faktor sejarah yang mempengaruhi masa sekarang. Tapi hal itu juga bukan sebagai penentu utama. Kenapa sih kita masih middle class income hingga saat ini gitu. Nah, apakah akan berbeda cerita kalau kita dijajah oleh Inggris? Jawabannya belum tentu juga gitu. Karena apa? Sebenarnya kolonialisasi itu ya proses apa ya?
proses membalikan sejarah juga. Ada juga daerah yang awalnya kaya menjadi kaya menjadi miskin, ataupun sebaliknya dari miskin ke kaya gitu. Nah, nanti kita pelajari. Kenapa sih tadi kolonial belum tentu nih kalau kita dijajah Inggris, kemudian kita jadi negara kaya gitu. Karena apa? Saya jelaskan melalui hal ini dulu ya. Jadi di dalam chapter 7-nya Acemoglu pertama-tama akan membahas mengenai turning point, bahwa apa? Ada pembalikan status gitu, ada pembalikan nasib yang terjadi, tetapi hal itu juga tergantung dari kondisi institusi yang terjadi gitu. Kondisi institusi yang ada. Nah, apakah Inggris dengan kita dijajah oleh Inggris menjamin kita maju? Jawabannya adalah belum tentu juga. Karena apa? Sebetulnya di Inggris mereka juga di awal-awal nggak mau nih sharing politik, sharing kekuasaan gitu. Nah, si elit ini takut terhadap creative destruction. Jadi di masa sebelum Glorious Revolution di 1688, beberapa abad sebelum Glorious Revolution, itu kan banyak tenaga kerja yang merajut dengan cara manual gitu. Nah, kenapa sih merajut dengan cara manual gitu? Padahal William Lee itu mengajukan atau menciptakan inovasi mesin rajut. Jadi William Lee ini adalah orang dengan latar belakang keluarganya itu adalah perajut tangan semua. Nah, beliau merasa bahwa kalau merajut tangan itu tidak efisien, harganya menjadi mahal, lama juga, sehingga perlu inovasi baru yang namanya mesin rajut. Tetapi ditolak oleh Ratu, saya agak lupa ya, Charles I atau James I ya, saya agak lupa. Nah, kemudian kenapa sih ditolak gitu loh? Nah, sebenarnya ditolak itu karena apa? Ketakutan dan kepanikan penguasa terhadap creative destruction. Creative destruction ini adalah penemuan-penemuan baru yang mungkin membuat perubahan di mana kekuasaan politik mereka berkurang, kekayaan ekonominya mereka berkurang gitu. Nah, sehingga mereka menolak inovasi mesin rajut yang ditawarkan oleh William Lee gitu. Nah, apakah tawaran itu karena mereka nggak paham teknologi dan seterusnya? Jawabannya adalah tidak. Sebenarnya bukan karena mereka tidak paham mengenai teknologi, tetapi tetapi karena mereka takut kalau perubahan tersebut mengganggu stabilitas politik dan kekuasaan mereka. Karena melalui inovasi, maka bisa mengubah creative destruction ini tadi, bisa mengubah distribusi kekayaan. Kemudian mungkin menciptakan elit atau kelompok baru, misalnya saat Atlantic Trader ya, gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu melemahkan elit lama. Nah, mereka nggak mau nih rekan-rekan kalau kekuasaan stabilitas mereka itu terguncang gitu ya. Sehingga mereka akan memilih untuk menerapkan sistem yang lama meskipun mereka tahu hal itu tidak efisien gitu. Nah, sepanjang sejarah juga membuktikan bahwa banyak negara gagal berkembang karena elit menolak creative destruction ini gitu. Nah, jadi di Inggris sebelum Glorious Revolution, sebelum 1688 reformasi ekonomi 1688, dinasti Stuart ini memerintah secara absolut dan raja itu menciptakan dan juga menjual hak monopoli. Misalnya adalah pembuatan sabun itu dimonopoli, beberapa hal-hal yang mungkin bagi kita itu remeh-temeh itu juga dikuasai ya, dimonopoli gitu. Misal, nah selanjutnya adalah di Inggris sebelum revolusi
Glorious Revolution di 1688 sebenarnya banyak terjadi perang saudari atau perang saudara. Nah, perang-perang saudara ini bukan untuk bukan untuk menjadikan ekonomi atau institusinya menjadi inklusif, bukan, tetapi ya hanya ingin mengubah siapa sih pemilik, siapa sih penguasanya, siapa yang paling diuntungkan dari institusi yang ada gitu. Nah, yang pertama Raja Charles I. Nah, kemudian digantikan ada perang saudara digantikan oleh Cromwell. Nah, masyarakat berpendapat bahwa Cromwell ini lebih baik nih dan seterusnya. Tetapi yang terjadi adalah Cromwell ini malah semakin diktator dibandingkan Charles I. Nah, kemudian terjadi perang saudara lagi nih dimenangkan oleh Raja Charles II dan James II. Nah, sehingga apakah tadi kalau kita dijajah Inggris kemudian kita jadi negara maju? Belum tentu juga. Kalau di Inggris Raja James itu menang, tapi kan kenyataannya William itu yang menangkan, sehingga bisa jadi nih kalau kita tanda kutip kalau kita dijajah Inggris bisa jadi ada kemungkinan kalau kita bisa jadi negara maju juga mungkin gitu. Nah, sehingga Glorious Revolution di tahun 1688 inilah yang menjadi titik balik atau turning point-nya di Inggris. Yang awalnya institusinya sangat-sangat ekstraktif, rajanya memonopoli kertas, memonopoli sabun dan seterusnya, kemudian menjadi adanya revolusi ini menjadi titik balik gitu. Gimana parlemen dan kelompok masyarakat itu bersatu untuk menggulingkan Raja James yang kedua. Nah, tapi mereka juga berhati-hati. Mereka melobi William untuk mengambil tahta. Tapi kalau William mau mengambil tahta, William itu harus menyetujui atau menandatangani Declaration atau Bill of Rights, di mana beberapa kekuasaan atau beberapa kekuasaan itu dimiliki oleh parlemen ataupun rakyat, sehingga raja tidak boleh memonopoli lagi gitu, ataupun saat isi Declaration Bill of Rights ini salah satunya adalah tentang pluralisme gitu, di mana kekuasaan politik tidak lagi dipegang oleh satu orang ataupun raja. Nah, William setuju nih. Nah, akhirnya setelah perang Glorious Revolution dimenangkan oleh parlemen dan juga kelompok masyarakat, sehingga William naik tahta. Nah, kemenangan dari parlemen inilah yang menghasilkan ataupun melahirkan sistem pluralisme, di mana kekuasaan politik tidak lagi dipegang oleh satu orang ataupun raja, melainkan disebar ke perwakilan masyarakat yang lebih luas lagi. Nah, sebenarnya Glorious Revolution ini adalah awal titik balik Inggris menjadi institusi yang inklusif. Karena setelahnya banyak perubahan-perubahan, banyak reform, gerakan revolusi-revolusi lainnya gitu. Nah, kalau kita sadari kalau kalau perang parlemen ini nggak menang, maka Inggris tetap akan jadi negara yang ekstraktif, institusi yang ekstraktif gitu. Nah, kemudian apa sih yang terjadi setelah Glorious Revolution? Yang terjadi setelah Glorious Revolution di tahun 1688 adalah parlemen yang mulai membentuk sistem politik yang inklusif gitu. Sehingga sehingga hak milik mulai dilindungi, ada perbaikan penarikan pajak, kemudian perluasan pasar tidak lagi dimonopoli dan seterusnya.
Nah, sehingga apa? Sistem politik inklusif selanjutnya menciptakan sistem ekonomi yang inklusif juga gitu. Nah, ini hanya penjelasan lagi ya rekan-rekan bahwa apa? Setelah Glorious Revolution atau pada awal abad ke-17 dan 18, Inggris dan Belanda ini menjadi contoh transisi dari pemerintahan absolut ke pemerintahan yang konstitusional gitu. Di mana apa? Kekuasaan eksekutifnya dibatasi gitu dan parlemen memperoleh hak untuk mengontrol pajak, membuat undang-undang, tidak lagi rule by law tapi rule of law gitu, dan adanya alokasi kekayaan. Nah, dampaknya dari Glorious Revolution di Inggris ya, muncul kepercayaan nih, ada keinginan untuk melakukan insentif berdagang dan seterusnya, sehingga apa? Ya, muncul inovasi, muncul pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, kemudian tidak hanya itu saja, proses perubahan institusi politik yang inklusif di Inggris dilanjutkan pada abad ke-19. Di Inggris ditandai dengan perluasan hak suara yang bertahap. Jadi ada beberapa Reform Act ya. Ada yang 3 tahun, ada yang per 2 tahun, dan seterusnya tergantung dari revolusinya. Nah, dan juga dari Reform Act ini ada integrasi kelompok sosial baru. Jadi dulu kan parlemen hanya orang-orang tertentu, hanya pendidikan tertentu yang boleh masuk ke parlemen. Kalau teman-teman ingat di dalam SPE di masa klasik ya. Nah, tetapi setelah adanya Reform Act di abad ke-19, kelompok-kelompok sosial baru, baik buruh, kelas menengah, itu juga masuk ke dalam sistem politik gitu. Nah, sehingga apa? Dampaknya ada transisi dari yang monarki ke demokrasi, sehingga mengubah keseimbangan kekuasaan politik, mendorong reformasi institusi ekonomi, dan juga berkontribusi pada pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Nah, sehingga revolusi industri inilah yang menjadi critical juncture atau proses pembalikan gitu. Tetapi apakah semua negara berhasil melakukan pembalikan? Jawabannya adalah tidak gitu. Karena apa? Karena tidak semua elit itu mau gitu. Mau untuk berubah. Ada beberapa elit juga yang takut terhadap perubahan gitu. Karena apa? Kalau mereka menerima critical juncture, misalnya tadi Raja James I atau John itu mau menerima inovasi dari William Lee, maka apa? Ya akan mengancam posisinya si elit gitu. Nah, dampaknya apa sih bagi negara-negara yang menolak adanya creative destruction atau creative destruction atau critical juncture ini, yakni adalah ya negara-negara yang menolak menjadi negara yang tertinggal gitu. Nah, sehingga apa? Hal ini juga bisa menjelaskan kenapa sih di dunia ada negara miskin dan juga negara kaya gitu. Nah, karena apa? Ya, hambatan pembangunan itu bisa berasal dari negara yang terlalu absolut atau negara yang terlalu lemah. Bukan karena enggak, kan kalau kita lihat formula pertumbuhan ekonominya Solo kan ada teknologi ya, rekan-rekan. Masalahnya bukan hanya sekedar teknologi, institusi yang menolak teknologi atau tidak, tetapi apa? Ya, kita butuh atau ya kita butuh untuk menjadi negara maju, atau kita bilang bahwa pembangunan itu butuh negara yang kuat dan kekuasaan yang dibatasi. Nah, sehingga apa? Kita bisa menjelaskan nih, kenapa sih terjadi ketertinggalan di beberapa negara.
revolusi industri itu kan jadi critical juncture ya. Oh, perubahan besar. Kenapa sih titik perubahan besar yang yang membuka peluang bagi negara-negara untuk berubah dari yang awalnya kaya ke maju atau sebaliknya, kaya ke miskin atau miskin ke kaya gitu. Nah, kenapa beberapa negara gagal atau sengaja uh, menolak ikut serta dalam revolusi industri gitu? Ya karena apa? Lagi-lagi jawabannya adalah elitnya yang takut. Gitu. Misalnya apa? Misalnya kita ada contoh lagi ya, yakni adalah Kesultanan Utsmaniyah di Ottoman gitu. Nah, di saat revolusi industri, beberapa negara Eropa Barat seperti Prancis, Italia, Inggris ini mau nih mengadopsi teknologi. Ya, gimana? Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Oh, oke. Nah, mereka mau nih mengadopsi teknologi karena apa? Mereka menganggap ataupun menangkap bahwa kalau dengan perubahan teknologi ini, maka maka lebih efisien gitu. Sedangkan di negara lain seperti dari Kesultanan Utsmaniyah ini melarang mencetak mencetak teks menggunakan teknologi gitu. Sehingga apa? Ya harus ditulis manual gitu. Bahkan beberapa ayat-ayat suci itu juga dilarang untuk menggunakan mesin cetak gitu. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah tingkat literasi yang sangat-sangat timpang antara negara yang melarang mencetak teks dan negara yang mengadopsi teknologi. Misalnya apa? Di Kesultanan Utsmaniyah, tingkat literasi itu sekitar 2-3%. Sedangkan di Inggris tingkat literasi itu sekitar 60%. Jadi berbeda sekitar 30 kali lipatnya ya. Nah, kalau kita melihat lagi sebenarnya apa sih uh, uh, penyebab kegagalan sebuah pembangunan gitu. Yang pertama adalah absolutismenya. Katakanlah negara itu kuat, tapi kalau kekuasaannya hanya pada elit-elit tertentu, ya akan sama aja gitu. Yang menerima kue-kue pertumbuhan ekonomi ya elit-elit itu aja. Gitu. Tidak ada distribusi pendapatan, keadilan dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah tidak adanya sentralisasi politik gitu. Berarti apa? Ya negara tidak mampu nih menjaga hukum, keamanan, bahkan hak milik dan juga investasi juga tidak aman gitu. Nah, sehingga apa? Ya negara yang terlalu kuat, mungkin sewenang-wenang atau absolut, itu bisa menghambat pembangunan. Tapi ya negara yang terlalu lemah juga bisa menghambat pembangunan juga karena apa? Oh, nggak punya modal nih, nggak punya uang buat mengaplikasikan atau mengadopsi teknologi dan seterusnya. Sehingga apa? Ya negara untuk mengejar ketertinggalan pembangunan ekonomi, menjadikan diri kita sebagai negara maju, ya kita harus cukup kuat dan juga di sisi lain kekuasaan itu juga harus dibatasi gitu agar apa tidak berubah menjadi mungkin alat eksploitasi, pelarangan yang mungkin tidak masuk akal dan seterusnya. Nah, contoh nyatanya lagi nih ketertinggalan beberapa negara ya kita bisa ambil contoh dari negara Inggris dan juga Spanyol. Awal-awal sebelum abad ke-17 mereka sama-sama monarki kuat gitu. Tapi nasibnya, sorry ini typo, nasibnya berbeda setelah adanya Glorious Revolution. Inggris itu setelah Glorious Revolution membagikan memfranchise kekuasaan politiknya gitu.
kemudian mengakui hak kepemilikan dan seterusnya. Oh, hukumnya adalah rule of law, bukan rule by law gitu. Sehingga apa? Muncul kelas-kelas baru yang pro demokrasi. Tapi sebaliknya, Spanyol itu meskipun monarki kuat, dia punya apa ya? Dia bahkan dia dianugerahi juga ya rekan-rekan penemuan gunung emas atau gunung perak gitu. Nah, tetapi apa? Uh, Raja Spanyol itu tidak mau memfranchise ataupun membagikan kekuasaannya gitu. Sehingga apa ya dia menjadi penguasa absolut dan akan tetap memonopoli gitu. Sehingga apa lagi-lagi kemiskinan dan juga kesenjangan ataupun ketertinggalan seringkali direkayasa secara sengaja gitu. Nah, dan ini saya gambarkan ya. Jadi ini revolusi industri. Ada dua negara yang inklusif, satunya ekstraktif. Nah, negara-negara yang inklusif ini mereka mau menerima inovasi gitu. Nah, tapi negara-negaranya ekstraktif mereka takut terhadap kreatif destruction tadi. Nah, sehingga apa? Ini tadi mereka membatasi teknologi, kemudian membatasi mungkin perdagangan karena pengen memonopoli industri dan seterusnya. Sebaliknya, di negara-negara yang inklusif, mereka menciptakan keamanan, hak milik, sehingga apa? Sehingga kita bisa lihat perbedaan kinerja ekonominya. Bahwa apa? Ada perbedaan loh antara mereka yang mengaplikasikan institusi yang inklusif, institusi politik yang inklusif dan ekstraktif gitu. Nah, sehingga apa? Bisa menjelaskan nih, kenapa nih kan revolusi industri sebagai critical juncture ya, sebagai kesempatan emas kita nih, titik balik nih adanya penemuan mesin uap menjadikan lebih efisiensi dan seterusnya. Tapi kenapa sih beberapa negara masih tetap aja mengalami ketertinggalan? Masih ada juga negara-negara yang gagal gitu. Nah, inilah penyebabnya rekan-rekan. Kenapa sih ada negara kaya dan juga ada negara miskin? Nah, sehingga apa? Ada titik balik pembangunan gitu, ada reversing development gitu. Uh, uh, apakah negara-negara yang saat ini miskin, di negara dunia ketiga saat ini miskin, itu kondisi alamiah mereka dari dulunya miskin? Enggak juga, rekan-rekan. Nah, tadi saya katakan, menjadi pertanyaan saya di awal kan, apakah betul nih kalau kita dikolonialisasi atau dijajah oleh Eropa, khususnya Inggris, kemudian kita jadi negara yang maju? Enggak juga. Karena apa? Faktanya, kenyataannya adalah kemiskinan itu diciptakan atau diputarbalikan oleh kolonialisme secara paksa gitu. Bahkan menghancurkan institusi yang sudah ada gitu. Bahkan ada beberapa yang dihancurkan oleh kolonialisme, ada juga mereka yang menghancurkan dirinya sendiri. Karena apa? Di era-era kolonialisme banyak penindasan, banyak apa ya? Kejahatan yang tidak manusiawi dan seterusnya. Sehingga apa? Mereka takut nih dengan adanya kolonialisme Eropa. Dan mereka menghancurkan dirinya sendiri, sehingga apa? Mereka menggantikan institusi yang awalnya inklusif menjadi institusi yang ekstraktif. Gitu. Nah, ini ada beberapa contoh ya rekan-rekan. Ada yang dia institusinya dihancurkan oleh si kolonial. Ada juga beberapa daerah yang menghancurkan ekonominya sendiri karena apa? Takut dengan adanya
kolonialisme. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah Maluku pada abad ke-17. Itu jadi salah satu produsen utama rempah-rempah. Dan Banda produsen pala dan juga foli. Nah, kan kita ingat-ingat lagi nih pelajaran sejarah ya di masa SMP atau SMA. Dimana apa? Awalnya kita dijajah oleh Portugis, kemudian digantikan negara lain, Inggris dan seterusnya. Nah, kemudian Indian digantikan oleh Belanda. Nah, Belanda inilah yang mengubah sejarah Nusantara untuk menerapkan institusi yang ekstraktif gitu. Nah, jadi sebetulnya sebelum adanya VOC, Banda maupun Maluku ini adalah wilayah yang aktif perdagangan rempah dan seterusnya. Nah, munculnya VOC di Maluku itu membuat membuat mereka memaksakan adanya monopoli untuk apa? Untuk kepentingannya Belanda, untuk kepentingannya si penjajah gitu. Nah, kalau mereka nggak mau, muncul kekerasan, muncul genosida gitu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya bangsa-bangsa lain, kesultanan lain, negara lain. Jadi Kesultanan Banda ini juga menghancurkan ekonominya sendiri untuk menghindari kesultanan di beberapa Asia Tenggara ya. Itu menghancurkan ekonominya sendiri. Untuk apa? Menghindari nasib seperti Banda dan juga Maluku. Nah, kemudian di Afrika juga demikian. Mereka menghancurkan institusi lokal untuk menguntungkan si penjajah gitu. Nah, jadi kita bisa melihat nih rekan-rekan pengandaian kita yang selama ini misalnya kalau kita dijajah Inggris apakah akan berbeda ya dampaknya? Enggak juga kok gitu. Karena apa? Ya sebenarnya saat kita dijajah kita mengalami reversing development yang awalnya kita misalnya di Maluku atau di Banda itu sudah institusinya sudah inklusif, tetapi setelah adanya kolonialisme berubah menjadi ekstraktif gitu. Nah, sehingga apa? Ekspansi besar-besaran, kolonialisme besar-besaran Eropa itu mematikan kemajuan di wilayah lain gitu. Nah, memang sih Eropa itu membangun institusi inklusif. Tetapi untuk siapa? Ya untuk negara mereka sendiri. Melalui kolonialisasi, melalui penjajahan mereka dapat untung, kemudian untuk mereka gunakan untuk membangun institusi inklusif di daerah mereka. Tetapi daerah-daerah jajahan mereka mengekspor institusi yang ekstraktif gitu. Nah, sehingga apa? Sebenarnya kalau kalian belajar memflashback nih pertemuan di Colonial of Origin, kenapa sih pada momen apa sih si kolonialisme itu settler, kapan mereka itu ekstraktif gitu. Nah, di daerah-daerah yang jumlah penduduknya sedikit, kemudian tingkat kematiannya rendah, mereka akan menciptakan institusi yang inklusif. Karena apa? Ya, mereka kan pengen menjajah. Kalau nggak ada tenaga kerjanya nggak mau melakukan kerja paksa, nggak mau melakukan kegiatan ekonomi, ya mereka kan sia-sia. Sehingga apa? Mereka akan membentuk institusi yang inklusif atau mereka akan menyebarkan kemakmuran atau ada diffusion of prosperity di dalamnya gitu. Nah, tapi di daerah-daerah yang tenaga kerjanya banyak, penduduknya banyak, terus dari awal mereka tahu daerah tersebut punya kekayaan alam yang sangat melimpah, mereka akan menerapkan institusi yang ekstraktif. Nah, jadi
uh, setelah Glorious Revolution, Inggris kan melakukan perjalanan atau melakukan ekspansi, ekspedisi dan seterusnya nih ke wilayah-wilayah lain. Nah, wilayah yang tadi dijelajahi oleh Inggris, tidak semua Inggris itu tidak semua daerah ekspedisi atau ekspansinya Inggris itu diterapkan institusi yang inklusif. Mereka menerapkan institusi yang ekstraktif juga. Nah, kalau pertama-tama mereka akan menerapkan institusi yang ekstraktif. Tapi kalau nggak berhasil, mereka baru menerapkan institusi yang inklusif gitu. Nah, contohnya apa? Contohnya di mana Inggris menciptakan institusi yang inklusif adalah di Australia gitu. Nah, adanya Glorious Revolution, Inggris tuh maunya sumber daya mereka yang baik-baik aja gitu. Nah, sumber daya yang nggak oke nih, pelaku-pelaku kriminal itu diasingkan gitu. Diasingkan kemana? Awalnya ke negara Amerika Serikat. Tetapi setelah Amerika itu merdeka di tahun 1783, mereka nggak bisa lagi nih mengekspor ataupun mengasingkan pelaku kriminal ke Amerika Serikat. Nah, sehingga apa? Mereka mengasingkan ke Australia. Tuh, berkat eksplorasinya Kapten James Cook gitu. Nah, tapi di Australia ini kondisinya sangat-sangat berbeda rekan-rekan gitu. Dimana apa? Di Australia beberapa aturan itu tidak bisa diterapkan sepenuhnya seperti di Inggris, bahwa apa? Mereka akan menjajah, kemudian mengekstraksi sumber daya alamnya dan seterusnya, itu nggak bisa terjadi gitu. Nah, sehingga apa? Penjajahan Inggris ke Australia, mereka menetapkan atau menerapkan institusi yang inklusif. Karena apa? Pelaku-pelaku kriminal tadi hanya mau bekerja kalau diberikan insentif. Pun penduduk di Australia juga sangat-sangat sedikit. Gitu. Nah, sehingga apa? Pekerja-pekerja yang dijajah oleh Inggris di Australia dan juga pelaku kriminal yang diasingkan itu diberikan insentif agar mereka mau bekerja dan seterusnya. Nah, akibatnya atau dampaknya saat mereka menerapkan institusi yang inklusif di Australia adalah memunculkan kebebasan ekonomi gitu. Muncul pengusaha baru dan seterusnya, dan mereka membentuk kelas-kelas elit baru yang dinamakan salah satunya adalah squattocracy gitu. Nah, mereka peternak domba atau kalau nggak salah peternak domba yang besar gitu. Nah, munculnya kelas elit baru tentunya pengen nih hak mereka diakui dan seterusnya. Mereka pengen mempertahankan kekuasaan ekonomi dan juga politik mereka. Mereka pengennya nggak ada ekspropriasi lagi, nggak ada perampasan hak milik tanah, aset dan seterusnya. Sehingga apa? Ya si squattocracy ini menuntut adanya perluasan hak gitu. Sehingga apa? Ya tidak ada perbudakan lagi. Di sisi lain, mereka juga menuntut nih, adanya akses terhadap tanah atau hak kepemilikan tanah itu diakui, hak politik dan juga penghentian pengiriman pelaku kriminal ke Australia. Nah, inilah yang juga bisa kita jadikan contoh juga ya rekan-rekan. Gimana sih transformasi ekonomi di negara lainnya dari yang awalnya institusinya biasa aja, kenapa sih mereka bisa beralih atau transform ke institusi yang inklusif gitu. Nah, sehingga apa? Perbedaan kemampuan negara dalam memanfaatkan revolusi industri inilah yang menjelaskan kenapa sih ada perbedaan dalam kemajuan ekonomi di beberapa negara.
tadi hal pemberian insentif yang dilakukan di negara-negara jajahan, misalnya tadi adalah Australia, itu membuat ekonomi di Australia itu bisa berputar. Sehingga apa? Kondisi kolonial tidak memungkinkan adanya eksploitasi besar-besaran. Gitu. Sehingga apa? Membuat masyarakat lebih berdaya lagi dan kemudian menuntut hak suara ataupun hak politiknya dan hak kepemilikan dan seterusnya. Nah, jadi intinya apa sih? Ya, proses-proses perubahan ataupun creative destruction hanya bisa berjalan jika elit lama tidak mampu sepenuhnya menghambat perubahan. Nah, selanjutnya adalah lingkaran kebaikan gitu. Uh, Sebentar ya. Nah, tadi sejarah di Inggris dan juga Amerika Serikat itu kan menunjukkan kan kepada kita bahwa apa negara itu sebenarnya bisa merobohkan sistem ekonomi yang otoriter ataupun ekstraktif dengan apa menegakkan hak milik, kebebasan dan seterusnya. Nah, sehingga apa bisa melahirkan sebuah lingkaran kebajikan atau eh, lingkaran kebaikan gitu. Nah, karena apa? Ya, kalau institusinya baik, institusinya inklusif, maka akan melahirkan aturan, aktor ataupun pemain dan kebiasaan politik yang membuat institusi yang baik ini terus bertahan dan berkembang gitu. Nah, dan hukum-hukum yang dibentuk itu ya hukum yang baik itu. Semua orang tunduk pada hukum, bukan rule by law gitu. Jadi semua orang tunduk pada hukum, termasuk elit politik, pengusaha besar, presiden, raja dan seterusnya. Berbeda dengan rule by law. Rule by law kan berarti kan penguasa menggunakan hukum sebagai apa? Alat untuk menekan ataupun melawan masyarakat gitu. Nah, rule by law itu kan tetap dipakai ya di sebuah negara gitu. Tapi ya kita bisa merasakan bahwa rule by law tidak adil gitu. Misalnya pelaku korupsi ditahan berapa lama dan seterusnya gitu. Nah, kenapa sih institusi yang baik itu endian juga akan baik gitu? Karena apa? Institusi yang inklusif itu akan menciptakan dua mekanisme pertahanan. Yang pertama adalah pluralisme. Saat kekayaan ataupun kekuasaan itu dibagi tidak hanya pada kelompok tertentu, maka apa? Maka uh, mereka akan terus nih mempertahankan kalau misalnya ada nih keinginan untuk berubah menjadi ekstraktif, maka mereka akan mempertahankan inklusivitasnya. Mereka tetap pengen adanya institusi ekonomi dan politik yang inklusif gitu. Kemudian yang kedua adalah menurunnya taruhan politik gitu. Nah, jadi saat uh, uh, negara itu institusinya ekstraktif, maka apa? Maka elitnya atau orang-orang tertentu akan melakukan apapun, bahkan itu mungkin membunuh dan apapun itu untuk apa? Untuk menguasai kekuasaan, ekonomi, ataupun kekayaan. Demi apa? Demi tahta dan seterusnya. Nah, sehingga apa? Kalau tidak ada taruhan politik seperti ini, maka apa? Ya semua orang itu bebas untuk memiliki uh, uh,
kekayaan, memiliki kekuasaan dan seterusnya. Sehingga apa? Kaum elitnya itu tidak punya dorongan ataupun mereka udah putus asa nih untuk apa? Mempertahankan kekuasaan dengan cara pertumpahan darah. Sehingga apa? Ya, institusi yang inklusif ini memiliki kemampuan alami untuk melindungi, mempertahankan ataupun memperluas umpan balik positifnya atau dampak positifnya. Nah, ini hanya perbedaan rule of law dan kenapa sih rule of law itu penting gitu. Nah, jadi saya akan mereminder rekan-rekan. Jadi tadi setelah adanya Glorious Revolution di 1688 itu itu memang jadi titik baliknya, tetapi revolusi-revolusi yang terjadi setelahnya itu juga merupakan hal-hal yang sangat penting gitu. Misalnya apa? Oh, munculnya Black Act ataupun Reform Act lainnya gitu, yang menunjukkan gimana sih cara rule of law ini bekerja. Nah, kenapa kita perlu melihat rule of law bekerja? Kenapa rule of law itu penting? Ya karena apa? Ya kalau hukumnya berlaku untuk semua, hukumnya tidak tumpul ke atas, maka apa? Institusi yang inklusif itu menjadi lebih stabil. Dari awalnya inklusif menjadi inklusif, and dia juga inklusif gitu. Nah, sehingga apa? Ya muncul lingkaran kebaikan, lingkaran kebajikan yang awalnya inklusif, and dia juga inklusif gitu. Melalui beberapa mekanisme gitu. Yang pertama tentunya institusi yang inklusif, mereka membatasi kekuasaan. Dengan membatasi kekuasaan atau kekuasaannya tersebar pada kelompok tertentu, maka mencegah satu kelompok menjadi terlalu dominan. Kemudian selanjutnya adalah rule of law ini juga membatasi elit. Elit politik ataupun elit ekonomi masih harus tetap tunduk pada aturan, tetap tunduk pada hukum. Kemudian yang ketiga adalah institusi politik yang inklusif akan mendorong ataupun mendukung institusi ekonomi yang inklusif gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah institusi ekonomi yang inklusif akan memperkuat masyarakat luas, akan lebih memberdayakan masyarakat, sehingga apa? Muncul elit-elit baru, masyarakat punya kesempatan ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan seterusnya. Sehingga apa? Mereka mampu untuk menuntut hak politik mereka. Yang kelima adalah media massa membantu mengawasi kekuasaan. Sehingga membantu masyarakat untuk melihat nih, ada nggak sih ancaman terhadap institusi inklusif mereka gitu. Kalau ada berarti mereka bisa nih melakukan tetap mempertahankan institusi mereka, mungkin dengan menggugat kayak demo kayak ataupun revolusi lainnya. Nah, sebaliknya nih rekan-rekan, ada juga yang namanya lingkaran keburukan gitu. Kenapa sih suatu negara yang punya institusi yang ekstraktif sering sulit keluar dari kemiskinan tadi? Misalnya apa? Ada nggak pengaruhnya kita dijajah siapa terhadap institusi kita? Ada pengaruhnya. Tapi sebenarnya kita bisa loh melakukan yang namanya revolusi. Tapi kenapa sih nggak dilakukan gitu? Ya karena apa? Ya sistem yang sudah dikuasai oleh elit, maka elit tersebut akan menggunakan sebagaimana caranya atau menggunakan beberapa cara untuk apa? Mempertahankan kekuasaan mereka gitu. Jadi masalahnya bukan kita dijajah oleh siapa, pernah dijajah atau tidak, mengalami perang atau tidak, kekurangan sumber daya atau tidak, tapi masalahnya adalah di institusi yang ekstraktif tadi. Di mana apa? Institusi ekstraktif ini menciptakan pola yang berulang. Misalnya apa? Kekuatan ataupun kekuasaan politik atau ekonominya itu terpusat, maka yang terjadi apa? Si elit dapat kekuasaan. Kemudian
mereka dapat kekayaan ekonomi, mau mempertahankan, sehingga apa? Ekstraktif bertahan lama. Nah, dan pola ini berjalan secara terus-menerus gitu. Nah, tapi kan mungkin kan mempertanyakan, tapi kan ada reformasi, ada oligarki dan seterusnya gitu. Ada loh kelompok-kelompok baru yang ingin menggulingkan penguasa lama gitu. Tapi benarkah rekan-rekan bahwa niat mereka mengubah institusi yang ekstraktif ke inklusif, atau malah mereka hanya pengen nih mengganti siapa yang memiliki keuntungan dari sistem. Jadi um, apa ya? Misalnya apa? Oh, penguasanya dari penguasa A ke penguasa B. B ini melakukan oligarki, melakukan reformasi dan seterusnya. Betulkah si B tujuannya untuk meningkatkan welfare atau hanya untuk mengganti kepemilikan aja yang awalnya dimiliki oleh A sekarang dimiliki oleh B, sehingga apa ya, belum tentu nih adanya reformasi ataupun oligarki bisa mengaruhi perubahan dari yang inklusif, dari yang ekstraktif ke inklusif gitu. Tapi ya tergantung dari tujuan si politician tersebut. Mereka memang mau benar-benar mengganti sistem dari yang ekstraktif ke inklusif, atau hanya pengen mengganti kepemilikan aja. Itu juga yang paling penting. Nah, sehingga apa? Kadang kita tahu kan, kenapa sih revolusi gagal menghasilkan perubahan? Ada beberapa faktor yang mungkin membuat ataupun berhasil mendorong institusi lebih inklusif lagi, seperti apa Glorious Revolution di Inggris ataupun revolusi di Perancis gitu. Yang pertama adalah adanya koalisi yang luas gitu. Nah, perubahan itu nggak hanya dilakukan oleh satu kelompok aja, tetapi ya dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya gitu. Nah, tapi benar nggak sih tadi tujuan mereka sama atau tujuan mereka berbeda? Satunya pengen welfare, satunya pengen ganti kepemilikan. Gitu. Jadi kalau koalisinya luas tapi ada perbedaan apa ya, tujuan ya akan sama aja. Gitu. Nah, yang kedua adalah adanya kelompok ekonomi yang baru. Misalnya adalah pedagang, pengusaha yang membutuhkan hak milik, pasar terbuka, ataupun kebebasan usaha, atau batasan terhadap kekuasaan elit lama. Kemudian yang ketiga adalah adanya tradisi atau lembaga yang bisa menjadi dasar pembatasan kekuasaan. Gitu. Misalnya apa? Oh, ada parlemennya nih, ada hukumnya, ada lembaga perwakilannya nih, gitu. Sehingga apa? Ya membuat revolusi itu berhasil gitu, bukan malah gagal. Nah, ini hanya mengulang kembali bukti empiris pentingnya institusi, perubahan institusi, karena apa? Ya, ya ada eksperimen sejarah dan juga eksperimen kolonialisasi. Ini hanya mengulang lagi rekan-rekan pembalikan nasib, reversal of fortune dari yang dulunya negara paling makmur dan berpenduduk padat, tapi justru termasuk sekarang menjadi negara yang paling miskin. Berbeda dengan daerah yang dulunya miskin tetapi cara penduduk malah bisa berubah ke menjadi negara terkaya gitu. Nah, sehingga apa? Ini menjadi bukti empiris tambahan kalau apa? Institusi lah, bukan geografi ataupun budaya sebagai penentu utama pembangunan ekonomi jangka panjang. Nah,
kapan sih pembalikan nasib itu terjadi gitu? Pernah? Oh, nggak saya tanyakan di kelas Anda, Ding. Saya tanyakan di kelas satunya, karena nggak ada yang tanya saat presentasi gitu. Nah, pembalikan nasib ini tidak terjadi sebelum kolonialisasi. Nah, jadi kalau kalian baca reversal fortune terjadi pada abad 17 ataupun 18 gitu. Karena apa? Ya sebelum kolonialisasi beberapa daerah-daerah tadi yang awalnya kaya, mereka itu pusat peradaban dan juga pusat perdagangan gitu. Nah, tetapi setelah penjajahan, setelah mereka nggak mau nih menerapkan institusi yang inklusif, nggak mau menerima creative destruction, muncul perubahan yang signifikan dari yang awalnya ekstraktif ke inklusif ataupun sebaliknya. Nah, sehingga apa? Memperkuat argumen kita bahwa institusi ekstraktif tadi membatasi pembangunan jangka panjang gitu. Dan bukan lagi-lagi ya rekan-rekan, bukan faktor geografi, bukan faktor budaya, tetapi apa? Ya memang institusi yang diwariskan di masa kolonialisme itulah yang saat ini masih berdampak ke kita. Nah, tapi itu tadi kita juga belajar ya, kenapa kemudian kita ada negara yang dari kolonialisme itu bisa mengubah dirinya dari ekstraktif ke inklusif, ya tergantung dari elit politiknya gitu. Mau nggak adanya perubahan, mau nggak adanya creative destruction gitu. Kalau mereka mau, ya kita bisa berubah dari yang ekstraktif ke inklusif gitu. Nah, kemudian kita sehingga bisa menjawab kenapa sih ada beberapa institusi dan institusi ini bisa berbeda antar waktu, antar negara gitu. Nah, jawabannya ya karena apa? Kalau institusi terbentuk secara efisien, maka tidak ada institusi yang menghambat pertumbuhan. Tetapi kenyataannya atau realitanya adalah institusi yang tidak efisien ini tetap bertahan lama. Bahkan kalau kita tahu ada beberapa tawaran ataupun ada beberapa cara atau bentuk-bentuk institusi yang lebih baik yang tersedia. Nah, jadi ada beberapa pendekatan, ada 4 pendekatan dalam menjelaskan kenapa sih institusi itu berbeda gitu. Nah, yang pertama adalah dari pandangan efisiensi. Dari pandangan efisiensi itu berpendapat bahwa ya semua institusi yang dipilih itu demi kesejahteraan kolektif, sehingga apa, institusi yang efisien ya yang diterapkan tadi yang institusi yang paling efisien tadi yang diterapkan karena apa, untuk meningkatkan kesejahteraan gitu. Nah, dari pandangan ideologi nih, ya kan institusi berdasarkan ideologi, kita ideologinya Pancasila, berarti apa yang diterapkan Indonesia berdasarkan ideologi yang dianut gitu misalnya. Nah, pandangan ideologi itu kadang relevan, tetapi juga tidak bisa menjelaskan kenapa sih masih ada dominasi kepentingan elit. Tuh. Nah, kemudian selanjutnya karena insidental ataupun karena kebetulan sejarah gitu. Ya, kan kita dijajah nih, ada perang, ada krisis dan seterusnya gitu. Tapi memang betul hal itu terjadi, tapi tidak secara sistematis menjelaskan kenapa sih ada institusi yang berbeda antar waktu, antar negara.
Nah, sehingga apa sih yang paling menjelaskan kenapa uh, ada perbedaan institusi antar waktu antar negara adalah dari adanya konflik sosial. Gitu. Di mana apa institusi yang diterapkan pada masa ini di Indonesia pada saat ini itu adalah hasil konflik antara kelompok dengan kepentingan yang bertentangan. Gitu. Di mana apa elit akan mempertahankan institusi yang menguntungkan mereka. Gitu. Jadi institusi akan dipilih karena apa? Pengaruhnya institusi tadi akan memberikan pengaruh gitu loh, terhadap apa? Distribusi kekayaan politik, distribusi kekuatan politik antar kelompok masyarakat. Gitu. Sehingga kenapa sih institusi itu bisa berbeda antar waktu dan antar negara? Pendekatan utamanya yakni adalah konflik sosial. Gitu. Nah, ini hanya penjelasan satu persatu ya rekan-rekan. Kenapa sih antar waktu antar negaranya bisa berbeda? Nah, pertama dari sisi efisiensi, kita bisa menggunakan teorema Koase gitu, bahwa apa? Institusi itu dipilih secara efisien untuk memaksimalkan surplus sosial. Nah, nah katakanlah nih kita menerapkan institusi yang buruk. Nah, seandainya ya, gitu, institusi sekarang itu buruk secara ekonomi. Sebenarnya kan bisa diganti melalui apa? Negosiasi dan kompromi. Tapi kenyataannya hal ini juga sulit dilakukan. Karena apa? Ya biaya politik itu tinggi. Misalnya apa? Contohnya pemilu itu kan biaya politiknya tinggi. Kemudian yang selanjutnya yang tersedia yang realitanya adalah informasi yang asimetris. Nah, kita nggak tahu nih masing-masing dari legislatif kita, politician kita, tujuannya itu untuk apa? Mereka yang paling mengetahui tujuan mereka. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya, apakah segampang itu melalui negosiasi dan kompromi? Tidak juga, karena kenyataannya adalah adanya perbedaan kekuatan politik. Jadi kekuatan politiknya itu tidak merata. Sehingga apa? Ada kelompok yang dominan, ada kelompok yang tidak dominan. Kelompok yang dominan tadi mungkin akan memaksakan institusi yang menguntungkan mereka. Meskipun mereka tahu hal itu tidak efisien secara sosial gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga pandangan efisiensi tidak bisa menjelaskan kenapa sih institusi itu berbeda dan juga kenapa sih uh, institusi itu bisa menghambat pembangunan. Karena apa ya ini tadi realitanya kita menghadapi tiga fakta ini. Kemudian dari pandangan ideologi gitu. Nah, tadi sudah saya jelaskan sedikit misalnya adalah pemimpin ataupun kelompok yang dominan itu memilih institusi berdasarkan keyakinan ideologis misalnya Pancasila gitu, bukan semata-mata karena kepentingan pribadi gitu. Nah, tapi pandangan ini juga tidak bisa menjelaskan kenapa sih ada perbedaan institusi antar waktu antar wilayah. Karena apa? Ya banyak kita bisa bilang ya rekan-rekan bahwa banyak institusi yang secara eksplisit itu melayani kepentingan elit bahkan tidak apa ya mencerminkan ideologi-ideologi gitu. Jadi ideologi hanya sebagai pembenaran aja, bukan penyebab utama. Nah, kemudian pandangan kebetulan sejarah atau insidental. Bahwa apa? Ya, perbedaan institusi disebabkan oleh peristiwa acak dan juga tidak sengaja. Tetapi ya lagi-lagi, mungkin kebetulan ini atau insidental atau kebetulan sejarah hanya terjadi dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang ya tidak sepenuhnya acak. Ya karena apa? Ya karena adanya bad dependence misalnya, adanya
keinginan elit untuk mempertahankan institusi yang buruk tadi. Nah, sehingga apa? Ya, pandangan konflik sosial lah yang bisa menjelaskan. Ini bisa menjelaskan kenapa sih berbeda antar negara dan antar waktu. Nah, karena sejatinya ya institusi adalah hasil konflik antara kelompok dengan kepentingan yang berbeda. Kelompok-kelompok yang memiliki kekuasaan politik de facto ataupun de jure akan memilih institusi yang menguntungkan mereka, menjaga kekuasaan mereka. Bahkan jika mereka sudah tahu bahwa itu akan menghambat pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat luas. Sehingga apa? Perbedaan institusi berasal dari perbedaan distribusi kekuasaan politik dan ekonomi, bukan karena efisiensi, kebetulan, ataupun ideologi. Nah, ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut. Sambil saya klik. Nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Nah, sehingga kita lagi-lagi nih rekan-rekan bisa menjelaskan sebenarnya apa sih sumber ketidakefisienan institusional. Kenapa sih institusi yang tidak efisien tapi bisa bertahan lama? Gitu. Jawabannya adalah ya karena hold up gitu. Saat institusi di sebuah negara itu adalah institusi yang ekstraktif, maka beberapa pelaku ekonomi itu nggak mau melakukan insentif ekonomi, nggak mau melakukan investasi. Karena apa? Takut kalau hasil investasinya akan diekstraksi ataupun diekspropriasi oleh para penguasa, misalnya melalui pajak ataupun intervensi lainnya. Nah, sehingga apa? Ya, institusi tidak memberikan pelindungan hak milik. Akibatnya apa? Ya, menghambat pertumbuhan maupun menghambat investasi. Nah, bagi kelompok-kelompok yang jadi kan tadi, kenapa sih institusi yang ini yang A ya diterapkan, bukan yang B? Karena apa? Adanya konflik sosial. Nah, bagi kelompok yang kalah, baik politik ataupun sosial, meskipun mereka pengen mengubah institusi yang ada dari yang ekstraktif ke inklusif, kalau mereka kalah, ya mereka nggak bisa memaksakan perubahan institusi, mereka nggak bisa mereka nggak bisa memaksakan perubahan institusi, gitu. Sehingga apa? Sehingga akibatnya adalah institusi yang eksploitatif tadi tetap dipertahankan. Nah, efisiensi dan juga distribusi. Kadang kita melihat ya rekan-rekan bahwa apa reformasi itu bisa meningkatkan efisiensi ekonomi dan juga mungkin bisa mengubah reformasi otak saya bilangnya adalah distribusi kekuasaan, tapi mulut saya berbicara reformasi. Saya ulangi ya. Jadi seringkali kita melihat bahwa ya reformasi itu bisa meningkatkan efisiensi ekonomi dan juga mengubah distribusi kekuasaan dan juga kekayaan gitu. Yang artinya apa? Kita bisa nih meningkatkan efisiensi mungkin melalui hak milik, pasar terbuka dan seterusnya. Tetapi hal ini mengancam posisi dominan si elit lama. Nah, sehingga apa? Mereka akan menolak reformasi gitu. Demi apa? Mempertahankan status quo mereka. Mereka tetap mau menikmati distribusi kekuasaan maupun kekayaan. Nah, dan juga banyak negara bekas koloni ini mempertahankan sistem warisan kolonial karena apa? Ya elit
lokal itu mewarisi struktur kekuasaan kolonialisme. Sehingga ya institusi yang efisien tidak selalu stabil secara politik. Dan juga institusi yang stabil secara politik tidak selalu efisien secara ekonomi. Nah, ini ada beberapa praktiknya, hanya simple ya. Misalnya ada konflik kepentingan dan kekuasaan. Nah, konflik kepentingan dan kekuasaan ini memunculkan ketidakefisienan secara ekonomi. Misalnya apa? Pasar keuangan didominasi oleh pihak-pihak tertentu, regulasi harga yang tidak adil, dan seterusnya. Nah, larangan serikat buruh dan seterusnya. Sehingga ya tadi orang nggak mau nih melakukan yang namanya insentif, mereka akan hold up gitu, tahan dulu gitu. Nah, ini contoh yang lainnya, pasar keuangan ataupun regulasi harga. Nah, sehingga apa? Institusi ekonomi itu tidak bisa dipisahkan dari distribusi kekuasaan politik. Tuh. Di mana apa? Ya lagi-lagi elit akan mempertahankan institusi ekonomi yang menguntungkan mereka. Nah, ini selanjutnya adalah teori tentang institusi, ada kekuasaan politik de jure dan juga kekuasaan politik de facto. Di mana yang de jure ini ditentukan oleh institusi formal, misalnya apa? Oh, konstitusinya, parlemennya, pemilunya, dan seterusnya. Dan memberikan hak resmi untuk membuat aturan, undang-undang, memberlakukannya, dan seterusnya. Di sisi lain, ada kekuasaan politik de facto. Ditentukan oleh siapa? Ditentukan oleh kapasitas aktual kelompok yang memaksakan kehendaknya, terlepas dari mereka itu punya hukum formal ataupun institusi politik formal atau tidak gitu. Nah, sehingga apa? Di dalam ekonomi institusi yang berlaku ya kombinasi antara kekuasaan politik de facto dan juga de jure. Misalnya apa? Oh, di de jure kekuasaan tertingginya adalah parlemen ataupun warga ataupun masyarakat gitu. Tapi secara de facto-nya kalau kendali atas kekayaan ekonomi hanya dimiliki oleh segelintir orang aja lewat monopoli perdagangan atau apapun itu, ya maka uh, uh, akan sebenarnya institusi yang ada itu apa ya bahasanya bentar. Jadi institusi yang ada ya hasil dari kombinasi kedua kekuasaan ini gitu. Kalau de facto-nya dimiliki oleh semua masyarakat nih, ada sharing, distribusi, pluralistik dan seterusnya, maka ya institusi yang terbangunnya institusi yang inklusif. Nah, institusi-institusi politik tadi akan menentukan nih siapa yang memiliki kekuasaan de jure. Kemudian bagaimana kekuasaan itu ditentukan dan seberapa terbatas atau terkonsentrasinya kekuasaan tersebut. Contohnya gimana? Contohnya adalah di beberapa itu ya negara otoriter gitu. Nah, mungkin kita bilang bahwa oh konstitusi mungkin menyebutkan bahwa oh adanya pemilu gitu. Nah, tetapi penguasa de facto-nya itu menggunakan pengaruh militer ataupun pengaruh ekonomi untuk apa? Untuk tetap berkuasa gitu. Nah, oleh karena itu kekuasaan de facto yang itu tadi, seberapa besar sih kepemilikan dimiliki oleh seseorang atau kelompok-kelompok tertentu, itu tetap memainkan peran penting. Terutama apa? Terutama dalam mengubah ataupun menentang institusi yang
institusi formal. Nah, ya alhamdulillah 4 lagi rekan-rekan. Nah, uh, sehingga apa? Kita bisa bilang bahwa ada umpan balik itu. Gimana apa? Kekuasaan ini akan mempengaruhi institusi dan kemudian akan mempengaruhi distribusi sumber daya dan akan mempengaruhi kekuasaan lagi, baik itu de facto maupun de jure gitu. Nah, sehingga apa? Kenapa sih tadi institusi yang ekstraktif bertahan dengan cara lama? Karena ya perubahan institusi itu sangat sulit. Tuh. Kelompok-kelompok yang dominan akan menggunakan kekuasaan mereka, baik itu de facto, terutama de facto ya, untuk apa? Mempertahankan institusi yang menguntungkan mereka gitu. Nah, reformasi itu hanya terjadi ketika ada keseimbangan kekuasaan yang berubah gitu. Misalnya apa? Melalui krisis dan seterusnya. Sehingga apa? Institusi yang terbentuk akan menentukan ini tadi distribusi sumber daya ekonominya seperti apa. Apakah balik dari yang de facto ke de facto lagi atau sebaliknya dari yang misalnya masyarakat de facto kemudian ke masyarakat gitu. Yang pada gilirannya pada akhirnya akan mempengaruhi distribusi kekuasaan politik de facto di masa yang akan datang. Misalnya apa? Oh, sekarang mungkin dikuasai oleh elit. Kemudian gimana sih institusinya adopsi kebijakannya? Kalau kebijakannya menghasilkan distribusi sumber daya ke elit juga, maka akan kembali ke elit. Nah, gimana saat hal ini diubah menjadi masyarakat? Sehingga apa? Penguasa atau kekuasaan de facto-nya mungkin kedepannya akan berganti kepada masyarakat lagi. Nah, sehingga apa? Ini tadi, kenapa sih institusi politik atau kekuasaan politik mempengaruhi institusi ekonomi. Nah, ini kita skip aja, sudah saya jelaskan tadi di awal. Nah, kita akan memasuki chapter 14-nya ya rekan-rekan. Chapter 14 dari bukunya Acemoglu. Bisa nggak sih kita menghapus jamur-jamur gitu? Bisa nggak sih kita breaking the mold gitu? Bisa nggak kita memutus lingkaran vicious circle tadi, memutus lingkaran buruk gitu? Dari yang awalnya negaranya miskin, otoriter, ataupun ekstraktif itu bisa berubah nggak sih? Jawabannya adalah bisa. Ada beberapa banyak contoh gitu. Yang pertama adalah Botswana yang bisa membangun institusi yang inklusif setelah kemerdekaan. Amerika Serikat yang bagian selatan yang berhasil mengakhiri institusi ekstraktif berbasis segregasi rasial. Nah, ada juga nih, tapi kita harus berhati-hati ya pada contoh yang ketiga ini, yakni adalah dari China. China yang berhasil melakukan reformasi ekonomi setelah kematiannya, mau kemudian berhasil ya meskipun mereka tetap ekstraktif, tapi setidaknya muncul nih pertumbuhan ekonomi gitu. Nah, bisa nggak sih tadi kita breaking menghapus lingkaran buruk, menghapus vicious circle? Jawabannya adalah bisa gitu. Tapi ya tentunya dari contoh-contoh ini kita bisa menyimpulkan bahwa apa? Sebenarnya kita bisa memutus lingkaran buruk ini melalui apa? Melalui sebuah momentum. Misalnya apa? Krisis, critical juncture dan seterusnya. Karena apa? Saat krisis, ingat rekan-rekan, saat krisis biaya revolusi mungkin
rendah, dan seterusnya. Nah, sehingga apa? Sehingga dampaknya adalah institusi lama itu bisa dilemahkan sehingga kita bisa menjadi institusi yang lebih baik. Kemudian di bagian kesimpulan nih rekan-rekan. Nah, institusi politik dan juga institusi ekonomi. Nah, negara menjadi makmur bukan karena geografi, budaya, etnis, atau keberuntungan sumber daya. Oh, bilang bahwa orang Jepang hemat, orang Jepang disiplin dan seterusnya. Kemudian mereka menjadi kaya dan seterusnya. Bukan karena itu. Kita bilang bahwa juga sejarah mempengaruhi masa kini. Betul, sejarah penting. Karena apa? Membentuk institusi. Tetapi kita juga bisa bilang juga rekan-rekan bahwa apa? Sejarah itu bukanlah takdir. Negara miskin itu bisa berubah menjadi negara yang kaya. Kalau apa? Institusi ekstraktifnya itu bisa ditransformasikan gitu. Jadi saat kita bisa mentransformasikan institusi ekonomi politik yang inklusif, kita bisa menjadi negara yang makmur gitu. Karena apa ini tadi? Institusi yang inklusif akan membentuk sebuah lingkaran kebajikan, lingkaran kebaikan yang sehingga ending kita bisa menikmati pertumbuhan yang berkelanjutan. Ingat pertanyaan saya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, apakah kemudian dengan institusi yang ekstraktif kita tidak bisa tumbuh? Bisa aja, tetapi rentan, tetapi tidak berkelanjutan. Karena apa? Ya, masalah inovasi yang mungkin tidak didukung, masalah konflik, masalah monopoli, creative destruction, dan beberapa permasalahan lainnya. Gitu. Nah, jangan lupa pula bahwa apa? Ya, kita butuh selain institusinya yang berubah dari yang ekstraktif ke inklusif tadi, kita juga butuh pemberdayaan gitu. Pemberdayaan dan peran dari sebuah media. Karena apa? Pemberdayaan inilah yang nanti akan bisa membatasi kekuasaan si elit. Dengan pemberdayaan masyarakat, tumbuh kaum elit-elit baru, mereka menguasai ataupun ada sharing kekuasaan ekonomi, kekayaan ekonomi, sehingga membatasi kekuasaan si elit dan memungkinkan terjadinya critical juncture. Nah, ini rekan-rekan part 1 yang bisa saya sampaikan tentang proses terbentuknya institusi atau menjelaskan way nation is built. Ada pertanyaankah sebelum teman-teman presensi mandiri ya, presensi QR code sendiri aja? Nggak ada? Ya, berarti siap-siap presensi ya. Semoga tepat sih ini ya, maksudnya. Nah, silakan.
37 berarti kurang 37 kurang 1 tekan 6 berarti kurang 5 orang. Kurang 1 orang lagi. Oh, sudah cukup. Oh, pas. Oke. Nah, rekan-rekan, ini ya, saya akan review artikel sedikit. Kenapa perlu review artikel? Karena kalian tahu kalau saya bahas kan nanti ada kemungkinan muncul di dalam soal UAS. Nah, perhatikan nanti soalnya keluar apa. Oke. Satu kali ya yang muncul. Belum. Satu pasti muncul, tapi satu atau dua saya masih bingung. Oke. Nah, teman-teman sudah belajar banyak hal ya dari 6 artikel tersebut dari yang Acemoglu, North, 5 Acemoglu dan 1 North, political transition, kemudian franchise, kemudian ada juga colonial origin, kemudian the rise of Europe, reversal fortune, dan seterusnya. Nah, di dalam political transition ini saya juga akan membahas franchise ya rekan-rekan. Jadi saya nggak akan bahas 2 kali untuk franchise-nya. Karena apa? Sebenarnya ada beberapa hal yang sama yang dibahas gitu. Nah, dari political transition ini menyatakan berpendapat kayak gini. Kenapa sih demokrasi itu bisa bertahan lama di negara Eropa Barat, tetapi di sebagian negara lain sering diganti gitu antara demokrasi dan non demokrasi. Nah, kemudian di franchise kita kan juga belajar bahwa apa? Kenapa sih elit politik itu mau menerapkan mau share distribusi, mau distribusi pendapatan, kemudian mau share politiknya itu saat kapan gitu. Nah, contohnya adalah di negara Inggris ada perluasan hak pilih sejak 1832 dan demokrasi itu tetap bertahan. Nah, tetapi di Argentina terjadi sebaliknya. Ada demokrasi, kemudian kudeta di 1930, 1955, 1976, dan seterusnya. Nah, untuk menjelaskan hal ini, kenapa sih kenapa sih demokrasi bisa bertahan lama tapi daerah lain tidak? Kenapa mau franchise hak pilih dan franchise mendistribusikan pendapatannya? Acemoglu itu membagikan atau memproksikan atau membagi ke dalam 2 kohort, 2 kelompok, yakni adalah kelompok kaya dan juga kelompok miskin gitu. Nah, di mana non demokrasi ini ada kekuasaan politik di orang kaya. Kekuasaan politiknya dimiliki oleh orang kaya, sedangkan kelompok yang miskin itu tidak punya hak politik, tetapi bisa melakukan revolusi, yakni adalah saat krisis gitu. Nah, untuk mencegah revolusi di dalam franchise dibahas oleh Acemoglu bahwa apa? Elit melakukan distribusi, yakni adalah melalui pajak ataupun transfer. Tapi sementara karena apa? Ya kalau transfer terus-terusan sebenarnya cara itu dilakukan oleh elit untuk apa? Setidaknya menjaga kepemilikan mereka. Kalau mereka nggak mau
redistribusi pendapatan, maka yang terjadi adalah elit itu elit akan kehilangan semuanya. Jadi pertama mereka akan memilih redistribusi pendapatan. Tapi sementara dan rakyat paham bahwa oh hal ini bisa aja nih sementara, belum tentu elitnya juga kredibel gitu. Nah, cara yang kedua adalah dengan adanya demokratisasi, yakni adalah perluasan hak milih. Nah, tetapi kenapa sih bisa muncul revolusi, kemudian kudeta ataupun kudeta revolusi dan seterusnya? Kenapa ada negara yang stabil revolusinya dan stabil demokrasinya dan tidak gitu? Nah, hal ini bisa dijelaskan oleh beberapa hal. Gitu. Yang pertama adalah ketimpangan. Ketimpangan ini menjadi faktor kunci dalam menentukan stabilitas politik. Tuh. Kalau ketimpangannya tinggi, maka demokrasi menjadi mahal bagi si elit, sehingga kudeta dilakukan. Tetapi saat ketimpangan itu rendah, maka elit akan memilih untuk demokrasi, gitu. Karena pajak tidak terlalu tinggi, elit tidak terlalu terancam. Nah, di sisi lain, kapan sih tadi melakukan kudeta atau tidak? Ya tergantung dari potensi tarif pajaknya dan juga redistribusinya. Kalau pajaknya tinggi, redistribusinya tinggi, elit memutuskan untuk kudeta. Gitu. Nah, metodenya yang dipakai hampir sama ya di antara kedua artikel tersebut, dynamic game. Ada pembagian kelompok kaya dan miskin, kemudian ada 4 klasifikasi ya. Demokrasi, non-demokrasi, gimana saat biaya kudetanya rendah, biaya kudeta tinggi, atau di atas rata-rata, kemudian biaya revolusi rendah dan biaya revolusi tinggi. Gitu. Nah, sehingga keputusan untuk demokrasi atau kudeta tergantung pada kondisi ekonomi. Gimana sih ketimpangannya, kemudian penentuan pajaknya. Kan kalau revolusi, maka si kelompok miskin akan meminta pajak yang tinggi gitu. Nah, kalau pajaknya terlalu tinggi, maka akan ada kemungkinan untuk kudeta. Dan biaya revolusi dan kudeta atau revolusi atau demokrasi tadi tergantung dari biaya revolusi, biaya kudeta. Nah, kemarin juga sudah dijelaskan oleh rekanmu ada 4 kemungkinan kondisi politik. Revolusinya lemah, revolusinya tinggi, kudeta, dan seterusnya. Nah, kesimpulannya apa sih? Ya, kesimpulannya kenapa ada muncul di beberapa negara demokrasi bisa bertahan lama, tapi di beberapa negara tidak bisa bertahan lama. Ya karena apa? Ya karena adanya ancaman revolusi, ancaman kudeta dan seterusnya, dan juga tergantung pada kondisi ekonomi, penetapan pajak ataupun biaya revolusi ataupun biaya kudeta. Nah, artikel selanjutnya adalah tentang colonial origin. Kenapa sih ada negara kaya sedangkan yang lain tetap miskin dalam jangka panjang? Dan hal ini menjelaskan kenapa sih adanya perbedaan pendapatan antar negara. Apakah faktor geografikah, iklimkah, agamakah, budayakah, lokasinya tropis atau tidak, atau institusi? Nah, tapi kita juga kita menyadari bahwa ada reverse causality, ada cause and effect, ada hubungan kausalitas gitu antara institusi dan juga kekayaan sebuah negara. Kalau institusinya baik, maka negaranya kaya. Pun sebaliknya, saat negaranya kaya, institusinya baik gitu. Nah, sehingga di dalam colonial origin, penelitian Acemoglu menggunakan 2SLS atau instrumental variable. Di mana pada first stage-nya institusi apa sih yang diterapkan di Eropa? Settler kah atau ekstraktif? Tergantung dari settler mortality-nya. Nah, setelah institusi ini disesuaikan melalui
settler mortality. Institusi ini digreskan dengan pendapatan per kapita gitu. Nah, ukuran dari institusinya apa? Yakni adalah indeks perlindungan terhadap resiko ekspropriasi. Di mana apa nilainya 0 sampai 10. Kalau tinggi berarti semakin rendah resiko pengambilan asetnya. Nah, hasilnya seperti apa sih? Hasilnya adalah, oh ternyata settler mortality itu punya hubungan negatif dengan pendapatan. Dan settler mortality itu berpengaruh kuat terhadap institusi, khususnya pada cara atau institusi yang dibangun pada saat era kolonial. Nah, dan juga model pemukiman Eropa pada saat kolonialisme, pada saat penjajah itu ternyata mempengaruhi institusi pada masa saat ini. Dan beberapa kontrol variabel seperti geografi, iklim, budaya, dan seterusnya itu ternyata tidak signifikan dalam menjelaskan kenapa sih ada negara kaya dan miskin, ada perbedaan pendapatan antar negara. Sehingga apa? Hasilnya meskipun sudah ada kontrol, sudah ada robust check dengan memasukkan kontrol tadi, hasilnya tetap sama, bahwa apa? Institusilah yang mempengaruhi pendapatan. Nah, kemudian ada artikel ke ketiga, yakni adalah The Rise of Europe. Benar nggak sih saat negara tersebut melakukan Atlantic Trade, kemudian mereka jadi negara maju? Gitu. Jawabannya adalah tidak juga. Gitu. Memang betul Atlantic Trade itu membentuk satu perbedaan utama, satu perbedaan tahap awal, tahap stage pertama atau first divergence. Karena apa? Saat negara-negara Eropa itu melakukan perdagangan Atlantis, mereka dapat keuntungan dan seterusnya. Tapi bukan melalui perdagangan Atlantik tersebutlah ada negara kaya dan negara yang maju, tetapi melalui institusi. Nah, mekanismenya seperti apa? Mekanismenya seperti ini. Negara-negara yang punya akses ke Atlantic Trade, mereka bisa melakukan perdagangan Atlantik. Sehingga apa? Perdagangan Atlantik mereka meningkat. Nah, kemudian dari perdagangan Atlantik ini memunculkan pedagang yang kaya dan juga kuat gitu. Nah, pedagang yang kaya dan kuat ini membentuk elit-elit baru. Nah, mereka pengen nih membatasi kekuasaan monarki. Dengan apa? Dengan mereka menuntut hak milik mereka terlindungi dan seterusnya. Nah, sehingga apa? Negara-negara yang mengakui hak milik tadi, maka dampaknya adalah investasinya mereka meningkat, pertumbuhan ekonominya meningkat. Tetapi negara yang tidak menerapkan institusi yang inklusif, yakni menerapkan institusi yang ekstraktif, maka dampaknya terhadap ekonomi itu tidak terlalu signifikan dibandingkan negara yang mengaplikasikan institusi yang inklusif gitu. Ini saya kasih catatan juga, sebagai catatan tidak semua negara Atlantik itu institusinya inklusif, ada juga yang absolut. Tuh. Nah, apakah betul nih hanya melalui institusi gitu? Nah, penelitian Acemoglu lagi-lagi melakukan robust check gitu. Dengan cara apa? Dengan memasukkan variabel kontrol dan juga memvariasi variabel dependen. Jadi ada 3 variasi variabel dependen. Ada urbanisasi, pertumbuhan ekonomi, dan juga batasan kekuasaan eksekutif. Nah,
X-nya apa? Ya, X-nya adalah institusi, tapi juga dengan kontrol lainnya. Misalnya apa? Oh, garis pantai tanpa Inggris dengan Inggris, agama, geografi, dan seterusnya. Nah, hasilnya seperti apa? Hasilnya tetap apa ya? Menjelaskan kenapa sih apakah betul dengan perdagangan Atlantik kemudian semua negara yang melakukan perdagangan Atlantik itu maju? Jawabannya adalah tidak. Tergantung, lagi-lagi tergantung pada institusi sebuah negara tersebut. Apakah inklusif atau ekstraktif? Nah, artikel terakhir itu adalah reversal fortune. Kenapa ada pembalikan nasib? Kapan terjadinya pembalikan nasib? Ada negara yang kaya itu menjadi miskin dan seterusnya. Penelitian ini melihat nih dampak dari urbanisasi dengan kontrolnya adalah geografi, letak sumber daya, institusi kolonialisme dan seterusnya. Dengan melihat apakah ada nih dampak dari urbanisasi ataupun kepadatan penduduk dengan GDP per kapitanya. Di mana apa? Menurut Acemoglu, urbanisasi ini sebagai proksi kemakmuran dan kepadatan penduduk sebagai proksi density-nya. Sorry, kebalik. Urbanisasi dan kepadatan penduduk itu sebagai density-nya, sedangkan indikator kemakmurannya adalah GDP per kapita. Nah, hasilnya seperti apa? Ternyata di tahun 1500-an ada perubahan apa ya, kondisi ekonomi gitu. Dari yang awalnya negara dengan penduduk tinggi, pertumbuhan ekonominya tinggi, tetapi terjadi pembalikan nasib gitu. Di tahun 1700-1800-an negara yang awalnya kaya itu berubah menjadi negara miskin. Nah, kenapa berubah ya? Karena itu tadi saya sudah jelaskan di dalam slide dari Way Nation Israel. Apa sih penjelasannya? Ya karena institusi yang dibentuk gitu. Kemudian ketakutan elit terhadap creative destruction dan seterusnya. Sehingga apa? Ada beberapa negara yang awalnya kaya, misalnya India, negara Timur Tengah lainnya, saya agak lupa ya contoh dua negara lainnya, kemudian menjadi miskin di masa saat ini gitu. Nah, itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Tidak ada? Tidak, Ibu. Tidak ada, oke. Saya positivisme nih. 837 deh. Kita tunggu 1 menit lagi. Ini mau siap-siap ya. Besok kan pembekalan KKN ya. Semangat ya. Jangan lupa saran saya bawa uang, kalau nggak bawa bekal. Bawa minum deh minimal. Oke, 1 menit sudah berlalu. Nggak ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan ya rekan-rekan. UASnya kan Rosebook. Pertanyaannya gampang, insya Allah gampang. Semua yang saya ajarkan, yaitu yang aku buat. Saya bukan tipikal yang mengajari A, keluarnya B, itu bukan. Tadi sudah saya kasih hint-hint juga. Teman-teman juga bisa belajar dari soal periode lalu, tapi saya bisa pastikan berubahnya ya 20-40% yang sama, sisanya itu berubah. Nah, good luck untuk UASnya. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya N for all ya. Terima kasih.
Terima kasih, Bu. Terima Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat malam. Selamat istirahat.